kan analogi ya, istilah bahwa apapun yang terjadi saya tetap akan berada di kepemimpinan Pak AHY, membela Demokrat dan juga bagaimana menjadikan kedaulatan berdemokrasi gitu loh. Kan gitu ya. Artinya Banten apapun kami siap dan loyal kepada Pak AHY yang kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Kan? Jadi kalau analogi sebenarnya kan yang lebih banyak ngomong itu ya banyak kan. Cuma karena gara-gara sapatkeun ya kan namun itu ngomong kan maju bae kan gitu. Selalu tenar kalau ibu Enggak, sebenarnya ngomong tenar juga ada teman-teman juga yang nenarin saya kan gitu kan. Gitu ya, ada analoginya seperti itu gitu ya. Jadi mengistilahkan kalau perlu gitu kan gitu. Karena kan sudah tidak beretika kan? Dan juga dari sudut manapun mau itu ada RT, petunjuk apa PO ya kan itu tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku kan gitu. Bu, setelah itu kan banyak yang ini juga ya Bu ya, banyak yang menyerang bahkan di akun Instagram Ibu banyak. Ya wajar aja karena kan ada influencer juga yang naruh di Twitter kan. Kita tahu siapa Denny Siregar kan influencer kan. Dan ada buzzer-buzzer ya. Semua hidup ini kan ada pro dan kontra. Ada yang pro AHY yang membela AHY, ada yang pro Muldoko ya pasti membela Muldoko kan gitu. Tapi kami ingin menempatkan bahwa cara-cara seperti ini tidak baik dan ini akan membunuh demokrasi di Indonesia kan begitu. Tujuannya kan begitu ya. Jadi ya kita hadapi ya semua ada resikonya kan gitu ya tapi intinya artinya bahwa DPD saya diwawancara sebenarnya kalau berbicara partai kan nggak boleh dipakai begini kan gitu ya artinya kalau ditanya mengenai itu kaitan DPD Partai Demokrat ya kami patsun dan kami tetap akan berjuang membela sesuai dengan aturan perundang-undangan karena KLB yang dilakukan itu ilegal ya tidak sesuai dengan kaidah. Bu, kalau ada ini nih ancaman kemarin saya baca berita ya akan melaporkan Ibu ke pihak polisian. Apa ya kita hadapi lah. Gitu ya. Cuma kan saya bilang semua ada resikonya. Jadi pemimpin ada resikonya begini, jadi prajurit ada resikonya begini kan begitu ya. Ya hidup ini harus kita hadapi. Kalau kita tadi itu saya katakan lahir seorang pemimpin yang top itu tidak lahir dari laut yang tenang. Gitu kan ya teman-teman mengikuti perjalanan saya juga banyak sekali tantangan, banyak sekali gelombang yang menerjang kita termasuk kan tsunami juga bukan tsunami itu banjir bandang kan yang menghadapi kita jadi seperti semacam itulah dan kami tentunya kami tetap solid semoga kami terutama Partai Demokrat ya bisa melewati ujian ini bersama-sama dan ke depan kami tetap berkomitmen bukan ke depan saat ini dan seterusnya kami tetap berkoalisi dengan rakyat. Kalau ketidakadilan dan kedaulatan dan berdemokrasi kami tetap akan membela itu. Ya. Oke Bu, makasih Bu. Makasih. Kaliu kayaknya? Kaliu. Pada bahasa kasar nggak jadi kecelakaan. Ini kompas ya, ini udah beda kompas udah. Katanya laku juga. Apa ya? CNK kerapat. Kalau saya live enak juga kan senior-senior saya di DPP. Ini orang daerah kan. Tengah-tengah, mau gue tampol lo. Ya betul. Kita siap berperang. Apalagi kita punya ilmu terus. Perang yang kita lakukan adalah perang yang dibenarkan. Sebuah board, sebuah
just war, perang untuk mendapatkan keadilan. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini, terutama perusuh-perusuh. Ketua DPD Partai Demokrat Banten sekaligus Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya menyampaikan sikap penolakannya terhadap hasil Kongres Luar Biasa alias KLB Deli Serdang yang menunjuk Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat. Iti menyampaikan bahwa dirinya tetap setia kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ia dengan tegas menyebut bahwa dirinya menolak adanya KLB Deli Serdang yang dikatakannya sebagai KLB ilegal. Saya, Iti Oktavia Jayabaya, Ketua DPD Demokrat Banten beserta seluruh Ketua DPC dan anggota DPRD, di mana saya diberikan amanah dan pemilik suara yang sah sebagai Ketua DPD. Kami menolak KLB ilegal. Tegas itu dalam kegiatan Commanders Call di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Maret 2021. Jadi kalau kami tadi kami pastikan bahwa Partai Demokrat dibantu solid dan kami siap berperang. Dan kami pasti kepada Ketum AHY. Jadi jawabannya kami siap berperang. Apalagi misalkan seorang jenderal yang katanya siap berperang tapi setelahnya licik seperti ini, mengkudeta partai orang yang dengan manajerial yang baik dan kami pasukan siap tempur gitu. Jangan kalau mereka jenderal kami tidak berani bertempur, kami siap tempur gitu. Iti memastikan dirinya bersama para ketua DPC serta kader di Banten tidak gentar menghadapi kubu Muldoko. Bahkan Iti menyampaikan siap mengirim santet kepada Muldoko. Banten tidak gentar, tegas Iti. Kami tetap setia pada ketum kami yang ganteng. Kalaupun kami harus turun berdemo, kami siap. Santet Banten akan dikirim untuk KSP Muldoko, ungkap Iti. Ketika ada orang yang menggoyang partai kita dan akan menduduki kantor-kantor kita menjadi ketua, gimana teman-teman? Ya betul. Kita siap berperang. Apalagi kita punya ilmu teluh kan? Apalagi kita punya ilmu teluh kan? Apalagi kita punya ilmu teluh kan? Pernyataan Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya yang mengaku akan mengirimkan santet kepada Muldoko berbuntut panjang. Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa alias KLB Deli Serdang di bawah kepemimpinan Muldoko mengaku tidak bisa menerima pernyataan dari Iti Oktavia. Salah satu pendiri Partai Demokrat yang kekinian berada di barisan Muldoko, Hengki Luntungan, menilai ucapan Iti mengandung tindak pidana. Ia bahkan berujar bakal melaporkan Iti ke kepolisian atas tuduhan ancaman pembunuhan kepada Muldoko. Namun, Hengki belum memastikan kapan pelaporan terhadap Iti akan dilakukan. Ancaman pembunuhan ialah dilaporkan. Ya nanti kita tinggal tunggu. Selesai ini kan tetap ada jejak digitalnya, ujar Hengki kepada wartawan pada Senin 8 Maret 2021. Menurut Hengki, pernyataan Iti tetap tidak berubah makna meski Ketua DPD Partai Demokrat Banten itu sudah memberikan klarifikasi. Ya mau kekesalan atau apapun itu tetap sudah menjadi ranah pidana, kata Hengki. Hengki berujar, sebagai pejabat publik terlebih kepala daerah, tidak seharusnya Iti berbicara dengan nuansa mengancam terhadap Muldoko. Masa pejabat begitu ngomongnya? Tidak usahlah alasan emosional. Emosi juga biasa orang wajar-wajar saja. Tidak usah bohong, tidak usah, tutur Hengki. Di sisi lain, Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya memberikan klarifikasi soal mau santet Muldoko, Ketua Partai Demokrat hasil KLB Sumatera Utara. Iti Jayabaya mengaku emosi saat menyatakan mau santet Muldoko. Kalau diacak-acak, mana pun pakai turun-turun ini coba. Tertib kan ya? Kapal.
saya PP. Tengah, mau gue tampol lo. Iti, yang juga Ketua DPD Demokrat Banten itu meluruskan ucapannya yang sebut berniat mengirimkan santet kepada Muldoko, Kepala Kantor Staf Presiden alias KSP. Omongan santet merupakan puncak kekesalan kita DPD Demokrat Banten. Itu hanya bentuk ancaman kita, tapi tidak ada niatan kita melakukan hal tersebut. Kita merasa kesal dan emosi karena kudeta KLB Demokrat yang dilakukan oleh Muldoko, kata Iti di Banten. Iti Jayabaya mengatakan tidak mungkin santet Muldoko karena perbuatan itu masuk kategori dosa. Mana mungkin saya nyantet? Sia-sia tuh salat dan puasa saya. Rugi mengorbankan itu semua untuk seorang perampok partai. Kita siap pasang badan untuk Ketum dan Demokrat, terangnya. Pertaruhan kami adalah pertaruhan nyawa untuk keberlangsungan partai yang kami cintai ini. Jadi jangan khawatir, saya memastikan juga kepada seluruh fraksi Partai Demokrat, kami berada di sini, kami juga akan terus mengawal Bapak Ibu sekalian sehingga mereka tidak menguasai Partai Demokrat di Provinsi Banten. Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya emosi saat dihadang mahasiswa usai sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Lebak, Banten. Iti beradu argumen tentang kritik mahasiswa atas kepemimpinan Iti di periode sebelumnya. Adu argumen itu pun berakhir ricuh karena mahasiswa tidak terima kritiknya ditanggapi dengan nada tinggi oleh Iti.